Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul haudi wasyafa'ati wal maqam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihil dhalam, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral ummahat, para ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di sore menjelang maghrib kita dapat bersama di tempat yang mulia ini dalam kajian rutin, yaitu melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Kedengaran nggak, Bu? Kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Jadi kajian kita sore ini adalah melanjutkan kitab Bulughul Maram. Namun sebelumnya ibu-ibu, mohon maaf ya, mungkin saya tidak lama mengajarnya karena ada keperluan keluar. Karena malam ini bertepatan dengan malam 9 Muharram atau malam Tasu'ah. Jadi saya ada jadwal mau ngisi di daerah Cigudeg, Bogor pada Isya ini. Jadi khawatir nanti macet atau bagaimana, makanya mungkin kajian kita sampai jam 5, Bu ya. Nggak apa-apa jam 5. Ibu-ibu sampai jam 5 nggak apa-apa. Kedengaran? Kajiannya sampai jam 5 nggak apa-apa. Karena saya ada jadwal mau keluar, takut macet di jalan, mau ke Cigudeg. Doanya Bu ya, semoga nanti lancar di jalannya tanpa macet, amin ya rabbal alamin. Ibu, sekedar mengingatkan saja ya, sebelum kita buka kitab Bulughul Maram, mengingatkan bahwa malam ini adalah malam Asyura, malam ke-10 bulan Muharram, yaitu bulan atau hari atau malam yang apabila orang mengagungkan bulan ini, hari ini, maka Allah Ta'ala akan menjadikan orang tersebut menjadi orang yang mulia di mata Allah Ta'ala. Barang siapa yang mengagungkan malam Asyura atau hari Asyura dengan berbagai macam ibadah, tentu yang syar'i ibadahnya, maka orang tersebut akan mendapatkan berbagai macam kebahagiaan, kenikmatan. Salah satunya adalah di hari ini dan hari esok kita dianjurkan untuk melakukan puasa. Kalau hari ini puasa ke-9 Muharram disebut dengan hari Tasu'a. Wahidun, Isnain, Salasa, Arba'ah, Khamsah, terus Sittah, Sab'ah, Samaniyah, Tis'ah. Jadi Tasu'a ini diambil dari kata Tis'ah, yaitu hari ke-9 bulan Muharram. Besok juga kita puasa insya Allah Bu ya.
Jadi 2 hari ini adalah anjuran dari Nabi SAW untuk kita umat muslim, jangan sampai kita sama dengan orang-orang Yahudi yang hanya berpuasa di tanggal 10 saja. Kita berpuasa tanggal 9, tanggal 10 atau 10 dan 11. Insya Allah. Ya, jangan lupa ibu-ibu, besok itu adalah termasuk hari menyenangkan keluarga. Kalau kita punya keluarga, punya anak, punya istri, punya suami, senangkanlah mereka di hari itu. Kalau kita punya harta, maka senangkan dengan harta kita. Misalnya ajak mereka jalan, ya, ajak mereka jalan kemana? Ke toko-toko. Biasanya ibu-ibu sukanya emas ya, bawa ke toko emas. Atau perabot, bawa ke toko perabot, silakan pilih-pilih. Tujuannya apa? Tausiah. Kita menyenangkan keluarga di hari esok. Karena kata Nabi dalam sebuah hadis Tabrani dan Baihaqi, barang siapa yang menyenangkan keluarganya di hari esok, maka rezekinya tidak akan pernah berkurang dalam jangka setahun. Kedengaran enggak, Bu? Enggak. Jadi, Bu, di hari esok senangkan keluarga kita. Jika kita punya harta, maka senangkan dengan harta kita. Jika ibu tidak punya harta, maka senangkan dengan apa? Dengan kemampuan kita, dengan senyuman. Biasanya ibu tiap hari manyun sama suami, senyumlah hari esok. Sedekah dengan senyuman. Begitupun suami kita. Biasanya suami ibu marah-marah, ngomel-ngomel, manyun, maka di hari esok cobalah perlihatkan kepada istri kita bahwa kita ini hari yang bahagia. Kalau kita tidak punya senyuman juga nggak punya, giginya ompong, jelek misalnya ibu, jelek dipandang, kita hanya punya tenaga dan doa, itu saja. Intinya adalah esok hari senangkan keluarga kita, dan juga senangkan orang-orang sekitar kita yang sekiranya mereka butuh bantuan kita, seperti orang yang susah, orang-orang yatim, orang fakir miskin. Di hari esok ibu bantulah mereka walaupun dengan kemampuan ibu. Pada zaman dulu ada cerita, Bu. Halo. Pada zaman dulu ada hakim, Bu, ya. Ada seorang hakim, dia kaya raya. Di hari Asyura didatangi oleh orang fakir. Datang orang fakir ke rumahnya dan berkata, "Wahai hakim yang kaya raya, yang baik hati, di hari yang mulia ini saya menghinakan diri saya. Biasanya saya tidak pernah minta-minta kepada siapapun, tapi demi mulianya hari ini," kata pakai ini, "saya minta sumbangan dari Anda. Sumbangan untuk makan minum anak-anaknya, yang kebetulan anak-anaknya itu sudah tidak makan berhari-hari, Bu. Tidak makan mungkin 2-3 hari tidak makan anak-anaknya. Makanya dia terpaksa datang ke seorang hakim kaya, minta sumbangan makanan, uang, dan juga daging. Nah, kemudian apa kata si hakim? Kata si hakimnya, "Nanti kamu datang lagi ke sini besok siang, pada zuhur. Habis zuhur nanti kamu datang sini lagi." Akhirnya si fakir tersebut pulanglah dia ke rumahnya dengan berharap bahwa zuhur akan diberi sumbangan atau sedekah dari si hakim. Anak-anaknya pada menangis. Kata anak-anaknya, "Bapak, mana makanannya?" "Sebentar, Nak, nanti zuhur akan datang makanan." Begitu zuhur tiba, si fakir tadi datang kembali ke tempat si hakim. Begitu sampai di tempat si hakim, ternyata kata si hakim, "Nanti saja ya,
nanti sedekahnya saya kasih pada asar. Diundur lagi pada asar, Bu. Si fakir pun balik lagi ke rumahnya. Anaknya nanya lagi, bapak mana? Katanya duhur ada sedekah, ada makanan. Kok tidak ada juga? Nanti nak, nanti habis asar. Setelah asar, si fakir pun datang lagi ke si hakim. Dan begitu datang ke si hakim, kata si hakimnya apa? Maaf, saya tidak bisa memberikan Anda sedikit pun sedekah. Bayangkan, Bu, orang yang berharap dari pagi sampai sore tidak dikasih sedekah, maka dia pun menangis, pulang kembali ke rumahnya dalam keadaan sakit hati. Kenapa? Karena dibohongin oleh si hakim. Dia khawatir bagaimana nanti anak-anak saya ketika bertanya, katanya ada sedekah, ada makanan, kok tidak datang juga. Bagaimana jawaban saya, ya Allah? Si hakim ini menangis sepanjang jalan. Dan tiba-tiba dia bertemu dengan seorang Nasrani. Orang Nasrani yang sedang duduk di pintu depannya, pintu rumahnya. Dia duduk. Kemudian si fakir ini berkata ke si Nasrani, wahai fulan, apakah Anda mau bersedekah kepada saya? Sedekah apa? Sedekah beras, sedekah daging, dan sedekah uang. Memang kenapa? Katanya, karena hari ini hari yang mulia, hari yang agung, hari Asyura itu. Di hari ini banyak kejadian-kejadian yang Allah abadikan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Banyak kisah-kisahnya. Di antaranya apa? Kita sering mendengar bahwa Nabi Adam alaihissalam diberikan taubat, itu bertepatan di hari Asyura. Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan, ada di Al-Quran. Kapan itu? Di hari Asyura. Nah, kemudian Musa dimenangkan atas Fir'aun, itu pun di hari Asyura. Makanya hari yang agung hari ini. Nah, begitu si Nasrani mendengar hebatnya Asyura, dia pun berkata, kamu tunggu di sini. Dia masuk ke rumahnya, kemudian diambillah beras, kemudian uang dan daging, subhanallah. Yang mungkin ibu kalau dihitung-hitung itu bisa cukup 1 bulan. Uang 1 bulan, beras 1 bulan, berikut daging 1 bulan bisa cukup. Saking banyak mengasihnya. Kata si Nasrani, nanti kalau kamu misalnya butuh lagi, kamu boleh datang kemari tiap bulan. Saya sedekah, kenapa? Karena melihat ini hari yang mulia, hari yang agung. Orang Nasrani saja bersedekah di hari Asyura. Nah, kemudian pada malam harinya si hakim pun ternyata bermimpi bahwa dalam mimpinya dia merunduk. Ada yang berkata, wahai hakim, angkat kepalamu, lihat di depanmu ada apa. Dia angkat kepalanya dan subhanallah, ada 2 istana yang dia lihat, yang terbuat dari bata emas, bata perak, bata intan, yakut. Kata si hakim, ya Allah, ini buat siapa istana ini? Ini istana tadinya buat kamu, tapi karena kamu tidak sedekah kepada fakir tadi siang, maka istana ini diberikan kepada orang Nasrani. Kaget si hakim, dia menangis, menyesal, dan merasa rugi dia. Kenapa aku tidak kasih sedekah kepada si fakir tadi? Lalu dia pergi, datang ke si Nasrani dan berkata, wahai fulan Nasrani, bisakah Anda jual amal Anda kemarin kepada saya? Akan saya bayar 10 kali lipat, katanya. Kata Nasrani, emang kenapa? Tadi malam saya mimpi, ceritakan mimpinya. Kata Nasrani apa? Setiap yang sudah diterima itu mahal harganya.
Meskipun kamu bayar amal saya dengan seisi dunia ini, tidak akan aku jual, katanya. Karena mahal, berharga. Kata si hakim, bagaimana kamu bisa memiliki istana sementara kamu masih Nasrani? Kamu masih Nasrani, bagaimana mungkin bisa masuk surga? Kata orang Nasrani apa katanya? Langsung dia ambil sarung, diikat sarungnya, berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat berkah hari Asyura. Jadi ibu, jangan dianggap remeh Asyura ini. Jangan dianggap remeh, sangat luar biasa sekali. Kadang-kadang kita bu, karena ingin bersama di hari libur, hari Asyura jatuhnya hari Jumat kan, tapi karena ingin bersama di hari Sabtu, bolehkah hari Asyura digeser ke Sabtu Minggu? Kalau untuk keutamaannya tidak bisa tergeser, tetap hari yang sama. Tapi untuk santunan yatimnya masih bisa melakukan santunan di hari Sabtu atau Minggu. Karena kadang-kadang sebagian kita ada yang santunannya itu bukan tepat di hari Asyuranya, karena mungkin bukan hari libur, digeser hari Sabtu atau hari Ahad. Itu tidak apa-apa. Tapi yang afdol adalah hari Jumat inilah yang paling inti dari hari atau bulan Muharram. Jadi ibu kalau misalnya punya sahabat atau punya kerabat, punya keluarga yang tidak pernah komunikasi selama ini, di hari Asyura tolonglah nanti setidaknya ibu WA, assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Atau kita punya teman mungkin yang lama tidak hubungan, hubungi lagi. Ini hari yang mulia, hari yang besar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala di hari esok memberikan kita semua kelancaran rezeki, kemudahan juga, dan kita bisa ikut mengagungkan hari esok dengan berbagai macam ibadah, di antaranya puasa dan juga bersedekah. Baik ibu, sekarang buka kitab Bulughul Maramnya. Ibu dibuka kitab Bulughul Maram, hadis nomor 41 bu ya. Hadis nomor 41 kitab Bulughul Maram dibuka. Ada nggak kitabnya? Ada, saya bacakan bu ya. Hadis nomor 41, an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, dia berkata, kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'jibuhu tayammun, beliau amat suka dengan sebelah kanan. Beliau sangat-sangat suka menggunakan sebelah kanan di mana? Fi tana'ulihi, ketika memakai sandal, wa tarajjulihi, ketika menyisir rambut, wa tuhurihi, dan ketika bersuci, wa fi sya'nihi kullihi, dan di semua keadaan beliau itu selalu diawali dengan sebelah kanan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim atau muttafaq alaih. Ibu kedengaran gak bu? Kedengaran ya? Kedengaran. Jadi Aisyah pernah berkata, beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya istri beliau yang masih perawan. Nabi itu punya istri 13. Istri Nabi 13, yang 2 dicerai, yang 9 ditinggal meninggal. Yang 2 dicerai, tinggal 11 lagi, yang 2 meninggal duluan. Kemudian Nabi meninggalkan istri 9. Nah, diantaranya adalah Aisyah binti Abi Bakar. Beliau adalah salah satu istri yang masih perawan. Semua istri Nabi semuanya janda, hanya Siti Aisyah lah yang masih perawan.
Tapi beliau tidak punya turunan dari Aisyah. Aisyah adalah seorang ummul mukminin dan termasuk salah seorang yang mendapatkan hadis terbanyak di antara semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau tidak salah mendapatkan hadis dari Nabi sebanyak 2310 hadis. 2310 hadis yang dipegang oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau setiap harinya ibu berpuasa, tidak pernah berhenti berpuasa. Tidak hanya Senin dan Kamis, tapi setiap hari Aisyah berpuasa. Malamnya tahajud. Orangnya baik, solehah. Bahkan beliau pernah difitnah bahwa beliau pernah melakukan perselingkuhan dengan seorang sahabat Nabi. Pernah difitnah, dan itu dimuat dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi Allah bantah itu. Beliau tidak melakukannya. Kata Aisyah begini, Bu, yang saya lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat senang dengan sebelah kanan. Ketika Nabi memakai sendal misalnya, memakai sepatu, memakai kaos kaki, memakai baju, itu pasti diawali dengan sebelah kanan. Ibu nanti kalau pakai baju kanan dulu, pakai celana kanan dulu, kemudian pakai kaos kaki kanan dulu, sepatu kanan dulu, sendal kanan dulu. Kenapa kanan dulu? Karena kanan adalah kebaikan atau arah yang mulia, sementara kiri keburukan, arah yang tidak mulia. Yang kedua, Nabi ketika beliau tarajul, artinya menyisir rambut pun itu pasti diawali sebelah kanan dulu. Termasuk diantaranya yang berkaitan dengan rambut. Misalnya dicukur, Bu, dicukur rambut kanan dulu. Dan termasuk di anggota wajah ini beliau mengutamakan kanan. Misalnya kalau kita kan gosok gigi kanan dulu. Ambil air dibasuhkan ke badan kita kanan dulu. Semuanya kanan. Nabi sangat senang dengan sebelah kanan. Dan yang ketiga, watahuri, dan ketika Nabi hendak bersuci, apakah suci dari hadas besar atau kecil atau mungkin mandi biasa, itu pasti kanan dulu. Dan tidak hanya itu saja, Ibu, wa fi sya'nihi kullihi, di semua keadaan beliau adalah selalu di sebelah kanan. Nabi ketika duduk di masjid, Bu, nih iktikaf pasti di sebelah kanan. Nabi ketika ada kajian-kajian, kumpul musyawarah dengan sahabat-sahabat Nabi, pasti di sebelah kanan. Kenapa demikian? Karena ternyata tafaul. Apa tafaul? Dengan melakukan serba kanan, maka Allah jadikan kita sebagai golongan kanan. Kalau orang membiasakan hal-hal yang baik di sebelah kanan, maka boleh jadi orang tersebut akan Allah gabungkan dengan golongan kanan. Di sini ada yang hafal Waqiah enggak? Ada yang hafal surat Waqiah? Ayat 37 Allah berfirman, wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Terus fi sidrim makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud, sampai 38 ayat, Bu. Perhatikan, alangkah bahagianya orang-orang yang ada di kelompok kanan. Mereka akan ada di mana? Yang pertama, ada di pohon bidara yang tidak berduri. Kemudian ada pohon pisang yang bersusun rapi sekali. Kemudian ada naungan yang membentang panjang.
naungan. Terus disediakan air. Kemudian disediakan pula kasur yang empuk, yang tinggi, yang empuk-empuk. Artinya apa? Artinya disediakan surga yang nikmat untuknya, untuk golongan kanan. Makanya kalau kita di surga nanti, Bu, dipisah. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Yang golongan kanan, merekalah ahli surga. Yang di kiri, merekalah golongan neraka. Dan bedanya, untuk yang di kanan, mereka akan menerima kitab-kitab mereka di sebelah kanan. Siapa yang menerima kitabnya di dengan sebelah kanan, maka dia golongan yang mulia. Dan barang siapa yang menerima kitabnya di kiri atau di punggung, maka dia golongan terhina. Nah, makanya kenapa Nabi selalu di kanan setiap kebaikan, agar menjadi orang atau kelompok yang ada di sebelah kanan. Dan ibu juga sama. Ibu dalam keadaan bagaimanapun, kalau kita cinta Nabi, sebagaimana Nabi selalu mengutamakan kanan, maka kita pun ikuti Nabi. Segala hal yang baik-baik, kanan. Terkecuali yang tidak baik. Nabi kalau tidak baik itu pasti kiri dulu. Seperti misalnya Nabi hendak ke kamar mandi, maka yang dahulukan apa? Kiri dulu. Nabi mau kemana nih? Misalnya Nabi hendak mengambil kotoran, pasti dengan tangan kiri. Misalnya ada tai atau kotoran, kiri ini pakai. Hal yang menjijikkan atau yang tidak baik, kiri gunakan. Ya. Nah, kalau kita biasakan itu, maka kita akan dijauhkan dari golongan kiri. Insya Allah, Ibu. Kalau kita ngasih dengan tangan kanan, kan, berkiri kanan. Kemudian kalau kita misalnya merokok dengan tangan kiri, kan tidak baik, kan. Kemudian kalau misalnya ibu mau ngupil pakai tangan kiri, jangan kanan. Ini yang mulia ini kan, kiri. Dibedakan mana yang bagus, mana yang mulia, mana yang tidak mulia. Yang baik, yang mulia tangan kanan, yang tidak mulia, yang jijik, jelek kiri. Ibu mau garuk-garuk ketek mana, Bu? Kiri. Mau cebok kiri, kan jijik, kan? Kiri, semua kiri. Ibu mau, tahu nggak, Bu Nyunghil ngambil jigong, tahu nggak? Ngambil jigong ibu nih, kiri juga. Jangan kanan, jangan kiri. Kenapa? Menjijikkan soalnya. Menjijikkan, yang tidak baik itu kiri. Termasuk diantaranya ibu kalau mau buka sepatu, buka sendal, buka baju, mana dulu? Kanan kiri? Kiri, kan tidak baik, buka aurat. Kalau tutup aurat bagus, tutup aurat kanan dulu, kan tutup aurat nih, kanan baju, kanan dulu, kanan juga sama. Tapi ketika yang tidak baik membuka aurat, maka kiri dulu. Kaki kita mau buka sendal, kiri dulu, baru kanan. Jadi ibu kalau ke masjid nih, ibu ke masjid ya, pakai sendal. Begitu sampai ke mana? Ke halaman masjid. Nah, kita kan abdulnya kan kanan dulu. Nah, ibu buka kiri nih, tapi diinjak. Jangan ke masjid, ibu buka kaki kiri, injak sepatunya atau sendalnya. Nah, terus buka kanan, baru melangkah ke masjid. Jangan dibuka kiri langsung ke masjid, berarti ibu betul buka sendal dengan kaki kiri, tapi salah masuknya dengan kaki kiri. Ya. Jadi orang kalau membiasakan ini, insya Allah dia termasuk orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW karena mengikuti semua yang beliau lakukan. Kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, artinya mengikutiku, maka orang tersebut akan bersamaku kelak di surga. Insya Allah ibu-ibu saya yakin di sini
senang dengan Nabi, dan insya Allah istiqomah dalam beramal kebaikan ya. Insya Allah kita semua min ahlil jannah, amin. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan Bu? Sedikit waktu tuh. Tidak ada. Kalau tidak ada berarti ditutup aja kajiannya Bu ya. Insya Allah kita ketemu lagi di bulan berikutnya. Hah? Oh boleh. Assalamualaikum. Kotoran kucing. Kenapa tuh? Kotoran kucing, membuang kotoran kucing. Iya, buang kotoran kucing terus. Oh, basmalah. Ini jadi sekarang basmalah ya judulnya. Bukan kanan kiri tapi basmalah. Bolehkah kita membaca basmalah pada saat melakukan hal yang tidak baik gitu? Baca basmalah disunnahkan yang berkaitan dengan satu yang sifatnya wajib, dua sifatnya sunnah, tiga sifatnya mubah, empat makruh tidak, haram apalagi. Jadi bismillah ini disunnahkan kalau melakukan hal-hal yang baik. Kalau tidak baik tidak ada bismillah. Nah kira-kira Bu, menghilangkan membuang kotoran kucing itu bagus tidak? Ibu, membuang kotoran kucing bagus tidak? Hah? Membuang kotoran kucing itu bagus tidak? Bagus dong, kan membuang najis. Bismillah, ambil. Bagus, bismillah. Tapi tetap kiri. Tetap kiri. Tetap kiri. Jadi hal yang baik seperti itu. Atau misalnya ibu di jalan nih melihat ada cangkang pisang di jalan tergeletak kan, itu membahayakan orang, itu ambil. Bismillah kan. Ini kalau orang sampai menginjak ini jatuh dia. Atau ibu lihat ketika di jalan ada kotoran kucing, ini orang kalau lewat ini pasti kebauan nih, kita buang. Ini hal yang baik seperti ini. Beda dengan yang haram. Kalau bismillah tidak boleh dibaca untuk kaitan yang haram atau yang makruh. Ya, jadi bismillah ini hampir sama dengan kanan kiri, kanan dan kiri, kanan yang baik, kiri yang tidak baik. Bismillah juga sama, baca bismillah untuk yang baik-baik, tidak dianjurkan untuk yang tidak baik. Ibu main judi misalnya, main judi, atau misalnya ibu apa lagi, main apa lagi tuh, main ludo apa, main ludo, main catur. Pakai bismillah, ini hal yang tidak dibenarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh itu hukumnya. Atau ibu minum minuman keras, bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh juga. Itu hanya dianjurkan hal-hal yang baik saja. Begitu Bu. Masih ada? Wallahu a'lam. Ayo kita baca doa. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أسرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع
فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه علال قص صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Silakan. Allah